cari kesalahan. Menjadi mata dan telinga bagi manajemen. Halo Sobat Bicara Akuntansi, selamat datang di Ruang Dengar yang membahas lebih dari sekedar angka. Karena di balik setiap laporan selalu ada cerita, dan di balik setiap audit selalu ada niat baik untuk memperbaiki. Perkenalkan, aku Jihan. Dan di sini aku bersama rekan-rekanku. Perkenalkan, aku Nesa. Di sini, aku bukan sebagai pengamat, tapi sebagai teman berpikir kita semua. Karena aku percaya proses belajar terbaik ketika kita mau mendengar lalu bertanya. Halo semuanya, aku Tanti. Dunia audit mungkin terdengar kaku, tapi sebenarnya penuh makna. Dan aku Rifki. Mungkin kamu belum akrab dengan audit atau justru sudah akrab tapi masih merasa asing nih. Tenang, kita akan belajar bersama dengan bahasa yang ringan dan juga hati yang terbuka. Oke Sobat Akuntansi, di sini kita akan bahas seputar dunia akuntansi dan dunia auditing dengan cara yang santai tetapi pembahasannya tetap berbobot. Nah Sobat Akuntansi, hari ini kita punya topik yang sangat menarik loh. Nah, betul banget. Di sini kita akan membahas tentang audit. Nah, tapi gak cuma satu jenis audit aja loh. Di sini kita akan membahas berbagai jenis audit. Yang pertama ada audit internal, yang kedua ada audit operasi, dan yang ketiga ada audit pemerintah. Nah, tapi tiga hal yang berbeda ini seringkali disama-samakan oleh teman-teman semua. Dan pasti banyak dari kita yang masih bingung sebenarnya bedanya apa sih? Tenang, di episode kali ini kita kupas semuanya sampai jelas. Dengarkan dengan seksama ya Sobat Akuntansi. Karena dalam 10 menit ke depan, kamu bakal paham kenapa audit bukan sekedar cari kesalahan. Oke, kita mulai dari audit yang pertama, yaitu audit internal. Audit internal itu apa sih? Dengan senang hati Kejihan. Nah, ilustrasinya itu audit internal itu sama ketika kita sedang bercermin. Kenapa sih? Karena saat kita sedang bercermin, kita itu menilai diri sendiri bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki. Nah, di mana audit internal ini merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh tim internal suatu perusahaan atau suatu organisasi. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya ini untuk mengecek apakah laporan keuangan tersebut itu sudah sesuai dengan proses operasional dan standar prosedur yang berlaku atau tidak. Nah, audit internal ini juga munculkan nih area yang mungkin selama ini diabaikan, area yang butuh perhatian dan pembenahan nih, dan biasanya dilakukan secara berkala ya, bukan nunggu ada masalah baru turun gitu nih. Benar banget, auditor internal itu orang dalam perusahaan, tetapi mereka itu harus tetap netral. Nah, mereka itu bukan pengawas biasa, namun mereka itu menjadi mata dan telinga bagi manajemen. Dan hasil dari audit internal ini penting banget buat evaluasi. Kadang justru di sini kelihatan kalau ada aja kebocoran kecil yang bisa jadi besar kalau misal dibiarin. Sekarang kita ke audit yang kedua. Audit yang ini sering banget dibahas berita, yaitu audit pemerintah. Di audit pemerintah, seringkali berbicara tentang amanah dan tentang tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat untuk kepercayaannya. Nah, di sini aku pengen nanya nih ke Kak Rifki. Kakak Rifki pernah nggak sih ngikutin laporan BPK itu? Wah, sering dong Kak Jihan. Audit pemerintah ini dijalankan oleh lembaga seperti BPK nih. Mereka ngelihat nih di mana instansi pemerintah menggunakan uang negara. Tujuannya supaya dana publik ini digunakan secara transparan nih dan sesuai aturan. Gitu Kak Jihan. Nah, kepercayaan ini adalah menjadi modal utama bagi pemerintah. Sekalinya retak, sulit kembali tutup. Audit pemerintahan itu bukan hanya instrumen hukum, tetapi menjadi jembatan moral antara rakyat dan pemimpinnya. Nah, dan ketika laporan audit itu dipublikasikan, masyarakat tahu bahwa kami diawasi dan kami juga mengawasi. Audit ini jadi bentuk akuntabilitas, jadi publik itu tahu uang pajak yang mereka kumpulkan itu dipakai untuk apa dan bagaimana.
Nah, audit pemerintah juga sebagai pengingat bahwa setiap rupiah punya tanggung jawab sosial di baliknya. Dan hasil audit ini sangat berdampak besar. Kadang bahkan bisa jadi bahan evaluasi pejabat publik loh. Selain audit laporan keuangan, mereka itu juga bisa audit kinerja atau audit kepatuhan. Nah, misalnya itu kayak Kementerian AI itu sudah melaksanakan programnya sesuai dengan aturan atau belum. Nah, tadi kan juga udah dibahas nih soal audit pemerintahan. Ada satu lagi nih yang sering orang lupa, jadi ya itu audit operasi. Nah, audit ini audit yang kadang-kadang tak terlihat, tapi paling terasa nih hasilnya. Fokusnya bukan di uang, tapi di proses. Nah, benar banget itu Kak Rifki. Audit operasi ini melihat terkait efisiensi dan efektivitas dari proses kerja dalam suatu organisasi. Nah, misalnya itu gimana sih sebuah divisi produksi bekerja dalam suatu perusahaan, atau seberapa efektifnya proses rekrutmen dari perusahaan itu berjalan. Dan hasil auditnya itu bukan angka tetapi rekomendasi perbaikan. Semisal itu kayak proses ini terlalu panjang maka harus dipersingkat, atau penggunaan teknologi ini belum maksimal maka harus diperbaiki. Nah, itu seringkali masalah bukan pada kekurangan dana tetapi pada kebiasaan yang tidak diperbaiki. Audit operasi itu menjadi cermin yang sangat besar bagi budaya dan kinerja. Nah, audit operasi ini cocok banget buat organisasi yang pengen berkembang. Audit keuangan juga bisa kasih tahu kondisi, tapi audit operasi bantu buka jalan ke arah yang lebih baik. Oke, jadi kita udah bahas 3 audit nih, dari audit internal, audit pemerintahan, hingga audit operasi. Nah, aku minta tolong dong Kanisa bantu jelasin ulang ke kita semua apa aja sih yang udah bahas kita hari ini. Dengan senang hati Kak Jihan. Nah, tadi kita sudah membahas 3 jenis audit. Yang pertama, ada audit internal, di mana audit internal ini dilakukan oleh orang dalam suatu organisasi yang fokusnya ke kontrol dan kepatuhan internal. Yang kedua, yaitu ada audit pemerintah. Nah, audit pemerintah ini dilakukan oleh lembaga negara. Nah, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari dana publik. Nah, yang terakhir yaitu ada audit operasi. Nah, audit operasi ini fokusnya itu ke efisiensi prosesnya, bukan hanya angkanya saja. Nah, dan ketiga ini saling melengkapi nih. Audit bukan buat cari-cari salah, tapi buat bantu organisasi jadi lebih sehat dan efisien nih. Benar banget. Auditor itu kayak GPS, membantu kita tetap di jalur yang benar. Nah, pembahasannya kan udah banyak banget nih. Semoga kamu yang dengerin hari ini bisa lebih paham dan gak takut lagi sama kata audit. Karena audit bukan musuh, tapi mitra. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa bagikan podcast ini kepada teman-teman kamu ya. Salam hangat dari kami di Bicara Akuntansi. Halo tuh langsung gini apa gimana? Halo ya. Udah. Selamat datang di ruang dengar yang bukan membahas lebih Selamat datang di ruang dengar yang membahas lebih dari sekedar. Ulang dari awal lagi. Emang ini langsung tag? Nah, Oke. Perkenalkan, aku Nesa. Di sini bukan sebagai pengamat, tapi sebagai teman berpikir kita semua. Karena aku percaya proses belajar terbaik terjadi ketika kita mau mendengar lalu bertanya. Halo semuanya. Kenapa? Gue cuma nonton ya Allah. Gue pengen makan laptop tuh. ding 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 ding. Penggunaan teknologi ini bermaksimal harus berbagi. Dan seringkali itu masalah bukan pada pengguna. Jadi ulang aja dari awal. Dari segmen 3 ya. Ya Allah. Tapi tidak tenang. Ya udah nggak tenang. Minggu depan tapi tidak tenang. Ayo, kita mulai dari mana? Ini bukan merah, ada kamu dari sini. Gue mau nyobain. Ya. Coba 3.